Terima kasih pemirsa setia PAL TV, balik lagi bersama Cek Aquina dan Cek Midun di program Halo Palembang. Ya. Dan kali ini kita bakal jingok salah satu berita yaitu penerapan PPKM di hari pertama yang sudah dilakukan di Kota Palembang. Nah, Cak mana ini informasinya pemirsa, kita selik dulu sama-sama. Disampaikan oleh Ketua ID Palembang Dr. Zulhair Ali, PPKM pengetatan yang diberlakukan di Palembang oleh pemerintah pusat bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Apalagi ini hari jumlah hunian pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit, Kota Palembang mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan dengan diberlakukannya PPKM pengetatan ini, pacak neken penyebaran virus corona atau COVID-19 di Palembang. Sehingga Palembang pacak keluar dari status zona abang. Lain adalah agar jumlah kasus COVID ini tidak semakin meningkat. Untuk diketahui bahwa sampai saat ini rata-rata hunian rumah sakit di Kota Palembang itu berkisar antara 70 sampai 80%. Tentu kita tidak berharap seperti yang terjadi di Pulau Jawa, di mana kita tidak bisa lagi menerima pasien karena memang betul-betul sudah overload. Harapan kita mudah-mudahan dengan PPKM, dengan pengetatan ini, kasus pandemi ini akan semakin berkurang dan semakin berakhir dan kita bisa keluar dari zona. Yang sudah lama terjadi. Dalam penerapan PPKM pengetatan ini, sejumlah aturan diberlakukan, di antaranya penerapan prokes yang ketat. Sama perkantoran yang khususnya yang tidak esensial, bekerja cuma 25%. Lalu toko, mal, sama restoran dibatasi masa bukanya. Sama rumah ibadah dibatasi kegiatannya. Firman Hidayat, PAL TV. Dan pemirsa, untuk nanya ke ini penerapan PPKM juga yang ada di Kota Palembang dan berlangsung di hari ini, kita bakal terhubung langsung ini dengan Dr. Zulhair Ali selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Palembang. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Dokter, hari ini? Alhamdulillah semangat, sehat. Tadi sudah olahraga. Ya. Nah, ini seger gitu, lumayan. Semoga selalu sehat juga, Dokter, dan juga untuk teman-teman nakes yang lain. Nah, ini pagi ini, Dokter, kita bakal ngobroli terkait dengan PPKM sendiri yang sudah berlangsung di Kota Palembang. Ini Cak Mano kira-kira dari pandangan ID Dewe terkait dengan diberlakukannya di Kota Palembang PPKM darurat ini, Dok. Baik, terima kasih. Kita harus menganggap PPKM ini sesuatu yang positif, karena ini adalah upaya kita untuk menghambat begitu lajunya kasus COVID ini sekarang. Gitu ya. Bayangkan kemarin di Indonesia 38.000, pernah itu terjadi, terus naik. Jangan sampai kita di Palembang juga meloknya itu. Jadi PPKM ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita masyarakat. Ya, tugas kita masyarakat. Jangan karena hanya melihat ada petugas, Pol PP, kita jadi melakukan PPKM, tidak. Ini adalah kewajiban kita bersama, karena tanpa kebersamaan, COVID ini tidak akan selesai. Ya. Kenapa demikian? Karena dia bisa menularkan yang lain. Kalau kita tidak patuh, kita sehat, tapi orang lain kita jalan-jalan yang muda-muda, kaki sampai ke rumah, ketemu orang tua yang kena, kita tidak apa-apa. Jadi betul-betul kalau bisa kita ikuti PPKM yang diperketat ini, ya, karena kita termasuk 43 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali yang mengikuti acara PPKM yang diperketat ini, yang diwajibkan untuk mengikuti itu. Gitu. Baik, Dokter. Nah, sebenarnya mungkin banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya, ya, Cik Midun, ini apa sebenarnya manfaat dari penerapan PPKM di Kota Palembang ini, Dok? Iya, jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, intinya itu adalah untuk mengurangi mobilitas dari warga dan kemudian juga untuk mengurangi kerumunan. Itu intinya. Jadi kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu itu dari poin ke poin. Pertama, kita sudah diwajibkan WFH. Jadi mohon kepada baik itu perkantoran, perusahaan untuk mengizinkan karyawannya untuk WFH. Ya, dikatakan 25%, kemudian 50% kalau yang esensial. Nah, kecuali kami tenaga kesehatan ini tidak baca WFH, terpaksa masih WFO. Pengen WFH, tapi tidak baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat banyak sekali penyekatan, ganjil genap, itu tidak ada lain tujuannya supaya kita tetap tinggal di rumah. Jadi jangan diartikan supaya kita tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh itu, tapi
itu harus tetap tinggal di rumah, kegiatan-kegiatan sosial harus dikurangi, kemudian acara-acara kesenian, olahraga juga harus dikurangi ya. Jadi Ya. jangan sampai kita bersepeda ria tapi tanpa disadari kita menangkap bisa terpapar virus COVID ini. Baik, dokter, ini kalau kita menoleh ke belakang lagi, sudah banyak namo-namo yang disebut oleh pemerintah untuk terkait pembatasan COVID ya, untuk penyebaran COVID, dan sekarang ini adalah PPKM. Menurut dokter sendiri selaku ID, ini apa yang harus dilakukan di PPKM ini oleh pemerintah agar memang efisien, dok? Iya, baik. Yang pertama memang kita sadari bahwa yang namanya masyarakat ini kan tidak sama, Ya. heterogen sifatnya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang masih ragu, ada yang percaya tapi malas untuk prokes gitu. Jadi mau tidak mau pemerintah itu harus lebih tegas begitu. Jadi lebih tegas, sama dengan aku selalu mencontohkan helm 10-20 tahun yang lalu, itu kan dipaksakan kan. Sampai sekarang pun kalau pajak uang itu masih tidak galak pakai helm, padahal begitu besar manfaat helm itu bagi lalu lintas. Betul. Sama juga dengan 3M ini, masker gitu ya. Masker kalau dirasakan memang tidak lemak, sesak, ngomongnya tertutup begini kan macam aku sekarang ini. Tapi kalau kita bayangkan, petugas kesehatan itu sampai 2-3 lapis maskernya, pakai APD. baju yang tebal hazmat itu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, selama 7 jam, 4-7 jam, itu bukan main susahnya. Tapi itulah yang harus dilakukan agar tidak kena. Walaupun sudah main itu pun, tenaga kesehatan masih banyak yang kena. Kenapa? Karena kuman itu ada di sini, virus itu. Dan kuman itu juga ada di jalan-jalan. Jadi kita mengharapkan baik pemerintah maupun masyarakat tidak henti-hentinya. Makanya aku selalu senang kalau ada media, TV yang lain misalnya, yang mengajak aku untuk diskusi ini, aku selalu menyempatkan waktunya karena apa? Inilah cara kita mensosialisasikan masalah ini dengan masyarakat kita. Gitu ya. Baik, Dokter Zohari, aman kita jengok di Jakarta ini juga lebih ketat ya PPKM Betul. yang dilakukan. Apakah Iya. ada perbedaan yang signifikan, Dok, ini untuk pelaksanaan di Jakarta maupun di Kota Palembang? Betul. Jadi memang ada perbedaan karena apa? Karena di Jakarta itu sudah sangat masif gitu ya, sangat masif. Bahkan kemarin naik sampai 12.000 orang. Yang meninggal juga banyak yang 200, 300 gitu dibandingkan dengan di sini. Tapi yang harus kita ingat, bukan tidak mungkin kita pun bisa mengalami yang seperti itu kalau kita tidak disiplin. Kalau kita tidak disiplin. Makanya ID bahkan menganjurkan waktu itu dengan Pak Wali, waktu sebelum ada acara PPKM yang diperketat ini, bahkan kita sudah menganjurkan kalau bisa kita sudah PPKM darurat. Ya. Jangan di saat kita sudah kelabakan baru nak sibuk macam ini ya. Jadi mumpung kita masih agak santai sekarang ini, nah kita sudah mulai untuk mengetatkan PPKM ini karena tanpa disadari sekarang ini rata-rata hunian ruang-ruang COVID itu sudah mendekati 80%, bahkan ada yang 90%. Betul. Jadi tentu kita tidak pengen kalau misalnya kaki kita sakit lagi di tenda gitu ya, di rumah kita terkapar, itu angka kematiannya akan sangat tinggi. Baik, Yang dok. kemarin baik itu sudah sangat tinggi, ada 23 orang yang meninggal di Sumatera Selatan ini yang meninggal karena COVID. Baik, dokter, ini terkait dengan PPKM tentunya ada pro dan kontra di tengah masyarakat kita dan juga muncul pertanyaan, dok, ini ngapo nak sampai jam 5? Apa COVID ini takutnya dari jam 5 ke pojok? Nah ini cak mana kita jelaskannya, dok, dengan masyarakat yang ada di Kota Palembang? Baik, kalau ID pengennya dari pagi, tutup galau kan? Tapi betul. wali kota itu kan bijaksana, dia banyak perhitungan, pertimbangan. Kalau sampai ditutup galau, mak mana kita nak nyari makanan, gitu ya. Jadi mak mana wong nyari makan, nyari penghidupan. Jadi akhirnya dibatasilah sampai jam 5. Kalau nak dibalik juga boleh, dari jam pagi sampai jam 5 tutup, jam 5 sampai 5 subuh buka, gitu. Misalnya boleh baik. Tapi alangkah sarunya kita nak nyari beras malam-malam kan. Betul. Jadi itu sebetulnya pertimbangan dari pemerintah semata. Kebijaksanaan Kalau ya, kita dok. pengennya full tutup gitu, macam dulu waktu PSBB kan sepi lengang gitu ya. Tapi mak manu nak makan gitu kan, kita mengerti bahwa kita ini ada yang pekerja tetap, ada pekerja harian, misalnya kan itu juga perlu mencari makanan, cari makan gitu ya, cari penghidupan. Jadi itulah kemurahan hati pemerintah untuk memberikan batasan diperkecil seperti itu.
Tapi ya memang dengan kemurahan hati itu otomatis kita tidak bisa menuntaskan masalah COVID ini. Kalau di Singapura kemarin ada 3 orang kasus baru, dia langsung lockdown. Cuma boleh ada pertemuan 2 orang, semuanya tutup gitu ya. Tapi memang kita sadar di Singapura kan penghidupannya lebih tinggi dari kita, gitu ya. Itu baik maksudnya. Baik dokter, nah kalau untuk bentuk dukungan atau sosialisasi terkait informasi PPKM ini dewek dokter dari IDI, apakah ada bentuk promosi ataupun edukasi ini boleh dijelaskan dok? Iya, sebetulnya kalau kita nak ngomong soal promosi edukasi itu rasanya mustahil ada di antara kita yang tidak tahu lagi. Karena ini sudah berjalan lebih dari setahun, cuman iyalah kan banyak pro kontra, banyak juga hoak-hoak yang ngomongkan ini rekayasa yang lain-lain itu tidak pikiran kita. Cuma kalau pas kita atau keluarga kita yang kena, kita tidak baca apa. Ya itu. Makanya memang berat bagi sebagian besar orang kita nak nyari penghidupan, tapi akan lebih berat kalau ada kita atau keluarga kita yang kena, babak belur gitu. Ya. Kami sebagai dokter itu sudah nyingok banyak sekali, ratusan, ribuan mungkin pasien-pasien yang tidak bisa kita bantu apa-apa karena kondisinya sudah berat gitu ya. Betul. Dan juga dokter ini terkait dengan kalau kita ngomongin ekonomi terkait dengan pembatasan ini Dewe, ini kan sudah pasti berefek untuk perekonomian yang di Kota Palembang. Apakah ini sempat dibahas dok dengan pemerintah dan juga dinas terkait untuk pemberlakuan PPKM ini sendiri? Betul. Jadi itulah yang dipikirkan oleh Pak Gubernur, Pak Wali kita itu, ya, bahwa kita ini kalau ada yang ngomong kan kalau tidak mati kena COVID lagi mati kelaparan. Itu fakta lapangan. Tapi alhamdulillah sudah berjalan setahun ini belum pernah kita dengar orang yang mati kelaparan. Berarti justru COVID ini dewek itu bisa mempengaruhi ekonomi kita. Gitu. Kalau kita tidak hati-hati, jadi yang kita mengharapkan sebetulnya kita bersabar. Kalau yang terpaksa betul ke luar, misalnya dia online, ojek online atau apapun lah, dia jual di pinggir, boleh silakan baik, asal 5M itu dijaga. Ya. Kadang-kadang kita kalau kita perhatikan di pasar-pasar rakyat itu, ya pasar-pasar tradisional, mereka lah berkerumun, pakai masker itu tidak galak, gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu nantang, gitu kan, nantangnya, artinya padahal kuman inilah di mana-mana virus ini. Jadi kalau memang yang terpaksa harus keluar, silakan tapi buatlah ekstra. Kalau kita nanti ya Jumat kita harus ke sholat Jumat. Aku tidak tahu apakah masjid sudah mulai ditutup di Palembang, kalau di Jawa kan sudah mulai ditutup. Ya. Kalau tidak, kita tidak apa-apa, kita ke masjid tapi kita pakai masker yang tebal, kalau perlu 2 lapis gitu ya. Cuman kenyataannya, terutama yang muda-muda, pas di masjid itu masih banyak yang tidak galak pakai masker. Ya. Jadi janganlah kita dalam hal ini jangan nantang gitu, jangan teledor gitu kan. Untuk apa? Pakai baik. Kalau memang rasa-rasa udah nyaman, dibuka dikit tapi pakai lagi. Karena bayangkan 300, 500 misalnya berkumpul, mungkin satu ada yang kena, itu bisa ketularan kalau. Apalagi yang mutasi ini katanya kalau dulu yang lama itu dalam 15 menit baru dia bisa menularkan. Sekarang ini bahkan ada penelitian di Australia, kalau kita berpapasan 5 detik, kalau sama-sama tidak pakai masker, kita bisa ketularan. Nah, itu jadi begitu beratnya yang mutasi varian Delta ini. Itu makanya begitu ramai di Jakarta, ya. Ya. Baik, yang dokter. Menyebabkan itu banyak orang kena, gitu ya. Ya, mungkin ini himbauan terakhir dokter untuk masyarakat Sumatera Selatan terkhusus Kota Palembang terkait penerapan PPKM di hari pertama ini. Mungkin ada edukasi atau pesan khusus ya dari Dr. Zulhair Ali selaku dari Ketua IDI Cabang Palembang. Silakan dokter. Aku udah galak himbauan terakhir, pengennya besok lusa masih himbau juga. Iya, untuk di segmen ini dok. Baik. Jadi begini, yang perlu kita ingat, harus kita sadarinya bahwa PPKM itu untuk kita bersama. Jadi tidak ada satu orang pun yang pengen PPKM, kita pengen bebas merdeka, tapi kalau kita untuk bebas merdeka itu kita harus membatasi diri. Jadi sabar, kemudian kalau memang betul-betul tidak perlu, lebih baik di rumah, makan di rumah. Kalau terpaksa ingin beli di luar, silahkan bawa ke rumah dan masak panasi dulu ya, karena yang paling banyak terutama anak muda ini nak malam Sabtu malam Minggu banyak nongkrong di luar, karena sampai sekarang belum ada caranya kita pakai masker tapi makan
makan dengan masker itu tidak ganti, terpaksa buka masker itu. Ya, Di saat betul. itulah, di saat makan bersama dengan orang lain, itu mungkin saling menularkan. Jadi sabar baik, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk PPKM yang diperketat ini. Kalau memang aku kemarin juga dihadang gitu, tidak boleh keluar, padahal aku dari rumah sakit, terpaksa belok jalan-jalan kecil gitu ya. Tidak apa-apa, kita ikuti saja karena itu tujuannya baik untuk kita lepas dari pandemi ini. Itu baik, Baik, itu saran dia aku. tadi telebicara kita dengan Ketua IDI ya yang sudah jelas ke Dr. Zulhair Ali. Terima kasih sekali lagi dokter. Semoga selalu sehat dan Sama-sama. juga untuk salam Ya. teman-teman nakes yang lain selamat berjuang kembali. Ya. Terima kasih Baik, terima dokter kasih. sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu dia tadi kita ngobrol sedikit banyak ya terkait dengan penerapan PPKM sendiri. Jadi memang kita sebagai masyarakat ya wajib patuh dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar memang COVID ini segera lari dari Kota Palembang dan khususnya Indonesia.